Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kolonialisme Belanda di Nusantara part 2, yaitu mengenai politik pintu terbuka. Apa sih politik pintu terbuka itu? Mengapa disebut politik pintu terbuka? Kebijakannya apa dan dampaknya apa bagi Nusantara akan kita bahas kali ini. Tujuan pembelajaran kita sama seperti pertemuan sebelumnya dan khusus yang sekarang fokus pada politik pintu terbuka. Sebelumnya, kita sudah bahas mengenai kultur sel-sel atau tanam paksa. Sistem ini memaksa rakyat Nusantara menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Contohnya adalah kopi, teh, tebu, tembakau, kapas, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, kultur sel-sel ini berbeda dari aturan dengan pelaksanaannya. Dalam aturannya, dijelaskan bahwa sebagian tanah milik penduduk yang dijadikan lahan penanaman tanaman ekspor ini. Tetapi faktanya seluruh tanah milik penduduk dijadikan lahan untuk menanam tanaman ekspor. Yang kedua adalah waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman ekspor ini tidak melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Tapi faktanya, apalagi penduduk yang tidak memiliki tanah, mereka dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan di lahan pertanian selama setahun penuh. Dampaknya bagi Indonesia apa atau bagi Nusantara saat itu apa? Yaitu kesengsaraan bagi rakyat. Berbeda dengan Belanda yang mengalami surplus. Mereka dapat membayar hutang-hutangnya dan bahkan mengalami keuntungan yang luar biasa. Politik pintu terbuka tahun 1870 sampai tahun 1900. Mengapa disebut politik pintu terbuka? Layaknya sebuah pintu yang terbuka, maka ada arus keluar masuk dan arus tersebut adalah pihak swasta yang ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Jadi, dari pihak-pihak swasta ini menyewa perkebunan-perkebunan untuk dikelolanya. Dan biaya sewa itu masuk ke dalam kas pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang, mengapa sih politik pintu terbuka ini diterapkan? Jadi yang pertama adalah perubahan politik di Belanda. Tahun 1870, Partai Liberal di Belanda menang mutlak dalam pemilu. Ini berpengaruh pada meluasnya paham liberal yang juga berpengaruh pada kebijakan kolonial Belanda di Nusantara. Jadi sebelumnya lahan pertanian yang dikelola pemerintah Belanda kemudian disewakan kepada pengusaha-penguasa swasta untuk mengelola lahan pertanian di Nusantara ini, yang biaya sewanya ini nanti diberikan kepada pemerintahan kolonial. Mengapa ada kelompok-kelompok swasta ini? Ini ada kaitannya dari pengaruh revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi tahun 1750 di Inggris telah banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda. Belanda menyambut baik hasil inovasi teknologi di Inggris, termasuk penggunaan mesin-mesin baru dan canggih dalam industri. Contohnya seperti mesin tekstil, alat-alat pertanian, mesin giling padi dan tebu, mesin uap, serta lokomotif uap. Revolusi ini di Belanda tidak lepas dari lancarnya pasokan bahan mentah dari negeri-negeri jajahan, termasuk Hindia Belanda. Sistem tanam paksa memberikan sumbangan bagi perkembangan industri saat itu. Oleh karena itu, gabungan dari dampak positif revolusi industri, berkembangnya aliran liberal, kemudian kekayaan yang melimpah akibat sistem tanam paksa, ini memunculkan orang-orang kaya baru atau pihak swasta, sehingga orang-orang kaya baru inilah yang nantinya ini mendukung serta menjadi pelaku utama dari penerapan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Jadi, sistem politik pintu terbuka ini sama dengan politik ekonomi liberal. Penerapan kebijakan politik pintu terbuka ini memiliki undang-undang. Yang pertama adalah Komtabiliteit atau Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Jadi dalam aturan atau undang-undang ini
Setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh Parlemen Belanda. Yang kedua adalah Suikerwet atau Undang-Undang Gula. Jadi, gula ini kan erat kaitannya dengan tebu, penanaman tebu, sehingga isi dari Undang-Undang Gula ini mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap diserahkan kepada pihak swasta. Yang ketiga adalah Agrariswet. Undang-undang ini mengatur mengenai prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Isinya yang pertama adalah tanah di negeri jajahan ini atau di Nusantara ini, atau istilahnya saat itu adalah Hindia Belanda, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah milik penduduk seperti pesawahan, kebun, ladang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanah-tanah milik pemerintah seperti hutan, pegunungan, dan itu dinyatakan sebagai tanah pemerintah. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Dan yang ketiga adalah pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewakan pengusaha swasta sampai 75 tahun. Makanya setelah Indonesia merdeka nanti banyak juga wilayah-wilayah pertanian, perkebunan, pertambangan kita yang masih dimiliki pihak asing. Kemudian tanah penduduk dapat disewa 5 tahun dan juga sampai 30 tahun. Sewa menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah. Yang keempat adalah Kuli Ordonanti atau Undang-Undang Kaum Buruh. Tanah yang awalnya dimiliki oleh tuan tanah orang rakyat Indonesia, misalnya bupati yang memiliki tanah yang sangat luas misalnya. Tanah tersebut disewakan kepada pihak swasta dengan rakyat yang ada di atas tanah tersebut. Jadi penduduk yang awalnya mengelola tanah bupati harus mengelola tanah-tanah yang sudah disewa oleh orang-orang swasta. Karena sistem ini memaksa, ada yang tidak kuat untuk bekerja menjadi buruh tani karena pekerjaannya sangat berat, sehingga banyak buruh-buruh yang melarikan diri, yang kabur, sehingga dimunculkanlah undang-undang ini dalam mengatur pekerjaan secara tertulis. Tapi sayangnya karena rakyat Nusantara saat itu belum bisa baca tulis, mereka hanya cap jari untuk menekan atau mensetujui undang-undang tersebut yang isinya ini dikatakan baik, tapi faktanya ini sangat menderitakan buruh tersebut. Dan bahkan tertulis jika melanggar atau pergi atau kabur dari lahan pertanian, maka mereka ini dikenai hukuman cambuk dan bahkan banyak yang meninggal karena hukuman cambuk ini. Jadi dalam undang-undang ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau misalnya pihak swasta yang melakukan pelanggaran, hukumannya tidak seberat jika buruh-buruh ini atau kuli-kuli ini melakukan kesalahan. Apakah hukum kita masih seperti itu? Dampak kebijakan politik pintu terbuka yang pertama adalah para priai dan birokrat kerajaan menyewakan tanah-tanahnya kepada pengusaha perkebunan atau istilahnya ondernemer atau swasta asing. Yang kedua adalah rakyat yang sebelumnya bekerja di tanah bupati tersebut pada masa ini dipaksa untuk bekerja di bawah penguasa perkebunan. Yang ketiga, sebagian rakyat Jawa dikirim paksa ke Suriname untuk bekerja di perkebunan Belanda di sana. Yang keempat, rakyat dijadikan tenaga kerja dengan sistem pengupahan. Jadi kita di sini sudah kenal sistem upah serta kondisi kerja yang tidak adil. Reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka, praktik eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Hindia Belanda atau Nusantara ini ditentang oleh kaum humanis. Mereka mendesak Belanda untuk memperbaiki nasib rakyat Nusantara atau di Hindia Belanda.
Menurut mereka, Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam dan rakyat Nusantara atau Hindia Belanda, yang seharusnya Belanda ini membalas budi akan kekayaan yang mereka peroleh dari Nusantara ini. Sehingga mereka harus memajukan penduduk negeri Nusantara. Itulah gagasan dasar yang mendorong nanti lahirnya politik etis. Inilah pembelajaran mengenai sistem pintu terbuka. Amanah apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Tulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya mengenai politik etis. Apa sih politik etis itu dan apa dampaknya bagi rakyat Nusantara atau rakyat Hindia Belanda? Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.